di hari yang ketiga. Yang saya hormati itu panitia bersama teman-teman. Yang saya hormati tim UAS bersama teman-teman. Ketua BPD bersama anggotanya, teman-teman calon yang saya hargai, dan yang saya muliakan, di tengah-tengah kita hadir orang tua kita yang sudah membangun desa ini sebelum kita terpisah dari desa Bele, yaitu Bapak Samuel Selam bersama Bapak Suleman Selam yang hari ini ada di sini juga, sudah membawa desa Negmersek sampai ada di sini sampai hari ini. Masyarakat Dusun 4 yang saya cintai, saya memohon waktu sedikit untuk saya bisa menyampaikan kerinduan saya melalui satu teks kecil yang sudah saya tuangkan di visi misi saya di sini. Saya pegang di sini. Mungkin sudah dibagikan ke Bapak Mama, walaupun tidak semua, tetapi yang pegang di tangan kita baca sama-sama. Layau tuit maafatuin masuk awam sat awu kon nawing kompite kas muit ini masne onda ik metot onda fena masne sa nawit aw tuit ma kalau ang labiah to ay simaka maknu insano pinam in labiah bo in kasen ko me aw tuit ma kat go tabelus bika sepak hanya karena dia hempoi ugi po tambi pila ko tam dia hay mo kay kawan sinit nun ko prekasa hem live tirusan do hay miskay kem he online meto mandiw di foto na kung kuno me kun hanto itu mungkin saya akan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Saya mau sampaikan visi dan misi saya. Saya mau perkenalkan nama kosong nih. Saya akan sampaikan juga dengan inti identitas. Nama saya Yoksan Selan. Tadi semua pakai titik-titik, tapi biar saya kasih lengkap. Karena ini forum bermartabat yang dirancang oleh negara sehingga hari ini kita sama-sama di sini. Satu saya sudah kawin, istri satu. Anak 2 orang, satu yang mungkin ada. Itu dia maknanya. Masih kecil. Saya memang masih anak-anak. Kita jangan terpanjang kata. Visi saya tercapainya masa depan desa Negmersek yang mandiri, berdaya saing, dengan meningkatkan sumber daya manusia secara transparan dan berkeadilan. Misi saya ada 7. Yang pertama, mendorong dan memacu anak-anak usia sekolah, SMP dan SMA melalui khusus mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika terlepas dari pendidikan formal. Kenapa saya mau buat ini Bapak Mama? 5 atau 6 tahun ke depan semuanya pasti berubah dalam masalah pendidikan. Anak-anak kita yang usia SMP perlu kita persiapkan. Karena kita berbicara masa depan, anak-anak SMP dan SMA harus kita persiapkan. Oleh karena itu saya merancang ini khusus mereka, biar mereka belajar. Kenapa saya buat ini Bapak Mama? Di Kupang ini, saya punya teman-teman dong yang siap untuk masuk kuliah, dong ada mau daftar ini.
Satu malam kami duduk bercerita sambil kami, pokoknya kami main gila. Tiba-tiba dong berbicara soal hitung-menghitung. Ini kami berawal dari karena masalah kalkulator. Karena dia membuka ini HP, ini kalkulator di setengah mati. Saya bilang ini. Karena main gila, saya coba tanya, kamu bisa hitung bagi dia ekor kosong? Dong sudah bisa, bayangkan. Bapak Mang, kalau bahasa Inggris, sedikit lagi kita akan terjun ke pasar bebas. Yang mana semuanya, dunia pasti semua tahu. Dan sampai bahasa Inggris di sini, kita pun teman-teman ini hanya tahu I love you babe, mom, dad. I love you. Oleh karena itu, Iwan masih insana pinam ini boy anang ayah. Tapi saya mau bilang, undang-undang berbicara bang, siapapun bisa merancang kreativitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dimanapun dia berada di lingkungan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu saya di sini saya merancang sedikit untuk kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di desa, walaupun menurut orang lain tidak kasar. Yang kedua, meningkatkan roda ekonomi masyarakat melalui memanfaatkan BUMDes yang terstruktur, akuntabel dengan manajemen yang jelas. Kalau berbicara BUMDes, tadi teman-teman calon yang dari nomor 1 sampai nomor 4 sudah menyampaikan tidak beda jauh dengan koperasi. Sama-sama menyertakan modal. Contoh dia punya target bulan Januari tahun depan dia mau dapat sekian. Bulan Januari kemarin dia taruh uang contohnya 1 juta. Dia putar, dia maunya tahun depan ini dia dapat bunga sedikit. Oleh karena itu, kita pun BUMDes, kalau kita kelola secara baik, ekonomi masyarakat bisa bertumbuh. Banyak hal akan kita buat di sana. Yang pentingnya kita tenang untuk melihat itu secara tenang, mengamatinya dengan baik. Kita akan menemukan masalah yang harus kita cabut masalahnya. Yang kedua dari bagian kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan membangun ikon desa dalam bentuk taman wisata. Saya punya mimpi. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, yang selama ini kita tidak lihat, adalah sumber mata air Onia. Kalau kita manfaatkan itu secara baik, saya tidak bayangkan dalam desa ini seperti apa. Pemasukan sangat besar. Hal ini saya biasa berbicara fakta. Ketika saya pergi ke kolam bau mata dan saya berenang, saya melihat ini sumber mata air dia pun sama besar ke Onia. Kalau kita buat itu di sini, pendapatan desa sangat besar dan pengaruhnya akan berimbas ke masyarakat. Pembangunan ekonomi masyarakat akan berimbas. Efeknya, kalau kita bangun taman wisata di Onia, saya percaya warga yang tinggal di sekitar, dong pendapatan pasti berubah drastis. Kita sertakan, kalau boleh kita sertakan arsitek untuk mendesain dan kita coba membantu. Entah itu kita mau mendapat suntikan dari daerah atau bagaimanapun, tetapi mari kita mencoba untuk membangun. Ketiga dari visi misi yang kedua, membantu masyarakat yang memiliki keterampilan untuk membangun industri berskala kecil tetapi tidak memiliki modal. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini mungkin ada yang kita buat biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya dia menyimpan sesuatu yang tersembunyi, tetapi hanya karena tidak ada yang mau membangun skill itu sehingga tidak kelihatan. Jadi kita melihat itu biasa-biasa saja. Oleh karena itu, yang sudah sempat nampak atau mau mencoba untuk memulai membangun industri kecil apapun itu,
mari kita memberikan dia kesempatan untuk belajar di luar atau bagaimanapun, dengan studi banding atau bagaimana, kelompok kecil, mencuri ilmu di luar, pulang dan terapkan di kampung. Apakah bisa maju atau tidak? Yang penting yang memimpin mengontrol secara baik. Yang keempat, membantu kelompok tani di setiap dusun serta membantu memfasilitasi lahan atau lokasi dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada seperti tugu keran, tampungan fiber, bak tampungan dan lain-lain. Bapak mantan yang sudah memimpin desa selama 6 tahun mengatakan bahwa sudah 13 kelompok tani yang sudah terbentuk. Kita akan optimalkan melalui penyuluhan pertanian dan peternakan. Karena teman-teman yang sudah ada di sini mungkin ada beberapa yang kebetulan sarjana pertanian, saya pastikan. Kita bisa kasih kesempatan bagi mereka untuk mereka bisa membantu kita petani-petani yang ada di kampung untuk bisa memperbaiki cara mengelola. Karena apa? Di desa ini didominasi oleh petani. Kita manfaatkan itu untuk kita bisa membangkitkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, mendekatkan pasar di dalam desa atau pasar desa. Ini mimpi saya dari dulu. Kalau misalnya saya dapat kesempatan, saya akan berusaha keras bagaimanapun caranya saya membuka pasar. Entah lokasinya di mana, tetap saya akan buka. Kalau ada yang bilang coba, kalau lu kerja, saya akan buktikan. Yang ketiga, visi misi yang ketiga, penertiban hewan demi tercapainya ketahanan pangan masyarakat desa. Hampir sama dari visi misi dari 1 sampai 4. Saya tidak tahu dusun 4 ini bagaimana. Saya belum survei. Tetapi di dusun 1, 2, 3, hampir setiap hari kami bakal ada hewan. Tapi kawan dong ini, keseluruhan kita pun dong, kita pun pisang dong semua. Ini yang harus kita urus. Kita urus. Ini berlangsung bertahun-tahun. Kita coba urus. Kita cari akar masalah. Kita cabut. Kita berbicara mengenai penertiban hewan. Kita cabut akar masalah. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa akan reboisasi. Karena mengingat kondisi desa kita yang semakin hari diancam dengan longsor. Berbicara longsor, saya masih kecil. Waktu itu tahun 2020, tahun 2000 pas. Saya tidak ingat persis bulan waktu itu bulan berapa, tapi kayaknya April. Bencana besar terjadi di dusun 4, yang itu sangat gempar. Itu Bapak Mama mau tahu apa? Gundul. Orang bilang gundul. Lu nam neo. Nasikek ulan maneo liufot. Nakop penam nem yang saun dem lalu nik ifabat. Dan itu terjadi di sini, di sini. Keluarga di Veto, Om di Veto sini netong merasakan sendiri betapa paniknya ketika tengah malam tiba-tiba paham PM di rumah Naomi. Itu yang parah. Oleh karena itu saya berancang itu untuk mengantisipasi longsor. Oleh UAF kaset pemanasan global sedang terjadi. Kalau misalnya kita tidak menanam pohon, berarti panas bumi ini akan terlalu panas dan satu saat dia akan meledak. Kalau sampai kita tidak tanam pohon, karena hutan ini merupakan paru-paru bumi. Kalau terlalu panas, sangat berbahaya bagi kita hidup manusia. Itu adalah alasan kenapa saya taruh reboisasi.
Yang kelima, menjalani roda pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan menghindari praktik KKN. Saya akan ulas satu persatu. Berbicara mengenai transparansi. Yang namanya transparan, menjalani roda pemerintahan harus terang benderang. Itu tujuan pemerintah pusat. Jadi kalau siapapun yang mau untuk memimpin, tolong terjemahkan yang maksud daripada pemerintah pusat, terang benderang. Berbicara mengenai transparansi, ada 3 tahapan penting yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, perencanaan. Setiap program yang kami taruh di visi misi, besok kami mau eksekusi, kita harus kumpul bersama. Kumpul bersama. Mulai dari tingkat dusun, datang ke desa baru kita tetapkan untuk kita eksekusi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Itu perencanaan. Semua unsur yang dimaksud, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, semua harus dimasukkan ke dalam. Tabuam ta fake ok ta tilmat na ok tabun tiya te tabuam ta kaumat eslein isne onat mo eslein hele ko ng lew to ala. Yang kedua, berbicara mengenai pelaksanaan. Bapak Mantan sudah berjalan selama 6 tahun, 1 periode. Yang namanya pelaksanaan, yang saya tahu secara garis besar, saya belum pernah terjun, tapi Google menyediakan segala sesuatu. Kita membaca dan kita paham. Berbicara pelaksanaan itu di dalamnya ada TPBC yang mewakili masyarakat semua Bapak Mama. Leksin tak imat mo. Kalau misalnya saya terpilih, saya kasih yang namanya TPBC SK. Saya kasih kepercayaan penuh untuk mereka mengurus. Tanpa mengintervensi. Jangan sampai nok ang bait mangkaw. Outside. Au lekat laiki mafain on ai keon mabit na te. Au ikmat mabit. Saya sebagai kepala desa kalau misalnya terpilih, saya hanya akan bisa mengontrol, mengkoordinir. Tabun tiap malaikat takkan tabun tiap ini kira-kira leko inam leo. Ala kit. Henok amat poinum leo oke. Heha ayah poinum leko sa leko oke. Itu tujuan pemerintah pusat, bukan saya. Menjalani roda pemerintahan secara berkeadilan. Saya tidak sedang bilang teman-teman yang akan memimpin bahwa tidak baik. Tetapi jangan sampai nak memimpin mangkau. Aloy mang nagloy sedang kan loy also cukup. Itu yang berbicara mengenai keadilan. Semua terang benderang. Datang lagi. Pengawasan. Berbicara pengawasan yang saya baca, saya belum pernah melangkah dan saya tidak merasa. Tetapi yang saya tahu, saya melihat pengalaman orang, saya baca pengalaman orang. Berbicara pengawasan, itu masyarakat dan BPD, itu bapak dan mama punya hak untuk mengawasi saya. Kalau misalnya bapak mama pilih saya, awasi saya di setiap program yang saya buat. Awasi. Bersama BPD kok awasi saya. Tanya saya setiap waktu.
usahakan kau tanya saya setiap waktu. Kenapa saya bilang awasi saya? Jangan sampai dirap tulis lain, sebentar saya bikin lain. Itu fungsi pengawasan. Dan saya berharap pemerintah yang baik itu tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Siapapun bisa berbicara selagi itu penyampaiannya masih sehat. Tujuannya apa? Untuk semua yang kita lakukan itu bisa betul-betul menerjemahkan tujuan pemerintah pusat. Selanjutnya, berbicara mengenai praktik KKN. Nah, yang namanya KKN ini korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi berbicara mengenai uang. Kolusi berbicara dengan nama baik dan lain sebagainya. Nepotisme berbicara mengenai masalah kekeluargaan. Ketiga ini sangat bertalian. Jangan sampai nok ang himpil mangkaw o ay takuk ato ni Velos o kami biat kanto. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau mau menjalani roda pemerintahan secara baik, kalau mau kita berkeadilan, kalau mau untuk kita memajukan ini kampung secara baik, mari kita memperhatikan hal-hal ini. Karena sesungguhnya hal-hal inilah yang akan menghambat perkembangan di dalam desa. Mau percaya atau tidak, kalau hal-hal seperti ini kalau kita pupuk di dalam kampung, maka saya tidak percaya kampung akan maju. Saya tidak percaya. Tetapi kalau kita perhatikan secara merata, maka saya percaya. Apapun yang kita rancang, proses pembentukannya mau belit bagaimanapun, tetapi tetap akan berhasil karena apa? Sama-sama tahu, sama-sama membangun. Ibarat, kita nono mes ingkang bisa nafok nututupas, kecuali kita nono tutup. Saya tidak mau memperpanjang kata. Saya hanya mau bilang, beserta juga hal-hal lain yang menjadi prioritas di dalam kebutuhan untuk melayani berbagai macam kebutuhan di dalam kampung, di dalam dusun. Saya tidak berbicara lagi. Tetapi kalau itu prioritas, mari kita lihat bersama-sama. Mari kita tulis bersama-sama. Mari kita saring bersama-sama untuk kita berpakai yang mana, mau dahulukan yang mana. Oleh karena itu, susore terlalu, saya jangan terlalu banyak. Dan sampai teman-teman bilang, no, membuat simit lagi. Kalau besok saya tidak buat, saya tadi sudah tegaskan. Ini saya ulang ini sekali lagi. Kalau saya tidak buat, masyarakat beserta BPD, tanya saya. Yang penting sampaikan baik-baik, jangan maki saya. Saya akan terima dengan hati yang lapang. Oleh karena itu, di sore ini, marilah kita menentukan pilihan secara bijak. Untuk kita mencari siapa yang mau kita pakai untuk kita membangun kampung ini. Karena sesungguhnya yang mau membangun dengan hatilah yang akan menentukan siapa yang akan membawa kampung ini keluar dari tekanan. Terima kasih kepada Bapak Mantan yang sementara ada di sini. Sudah membawa perkembangan desa ini sudah sejauh ini. Tetapi kami tidak sedang bilang kami lebih baik. Tetapi mari kita bergandengan tangan untuk kita menentukan arah langkah desa kita kemana. Mari kita bergandengan tangan untuk melakukan suatu lompatan sehingga orang lain melihat bahwa kita ada. Di akhir kata, saya pribadi terima kasih atas masyarakat Dusun 4 sudah antusias menunggu saya di nomor urut ini.
Saya sudah menyampaikan segala sesuatu. Atau itu maaf tak sampaikan atau iklabi pak Tuhan. Mas pelan-pelan ini tulis hidupku. Sekali lagi saya mau bilang, pembentukan iman dan budi pekerti akan kita tekankan melalui gereja-gereja yang sudah membentuk kelompok-kelompok pemuda. Itu akan kita kawal. Karena kalau sampai misalnya kita menjadikan manusia-manusia berkualitas melalui yang ada di sini hanyalah gereja, wadahnya hanya gereja. Kalau kita kontrol secara baik, makanya saya pastikan di desa ini manusia berkualitas akan sangat banyak. Salah satu pemuda yang ada di sini, kebetulan dia dari dusun satu, sangat luar biasa penampilannya, Melda Sema. Kalau misalnya saya punya berkat lebih, saya ajak dia, mari kita buktikan kita punya kemampuan. Dia punya gerakan gerak-gerik di setiap pertemuan. Entah itu di kegiatan pemuda. Kalau saya punya kesempatan, saya akan melihat pemuda-pemuda yang berpotensi seperti itu. Kita dorong dia. Mari kita jalan. Kita kembali untuk kita membangun kampung ini. Kita buktikan ke orang lain bahwa kita tidak sembarang seperti yang mereka pikir. Terima kasih Ahoy. Ini sebelum waktu mungkin masih ada. Kalau memang masih ada pun cukup sudah. Yang sampai saya terlalu banyak. Nilo insanot na may palafaikan okat mas inor sini. Mari kita jalan, kita buktikan apakah itu benar atau tidak. Terima kasih. Shalom.